Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Bintani dari mahasiswi UIN Muncul Padang jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang kajian psikolinguistik, yaitu bahasa dan otak dalam sudut pandang neurolinguistik. Maksud dari neurolinguistik ialah rangkaian disiplin ilmu, yaitu ilmu linguistik, ilmu neurologi, dan ilmu psikologi. Fromkin dan Romat mendefinisikan neurolinguistik sebagai kajian yang mengenai landasan biologis bahasa dan mekanisme otak yang berperan dalam pemerolehan dan penggunaan bahasa. Neurolinguistik merupakan satu sains baru sebagai kerjasama di antara neurologi, ilmu kedokteran atau perobatan yang mengkaji tentang sistem syaraf dan penyakit-penyakitnya dengan linguistik. Kemudian kerjasama ini pun muncul karena ternyata penyakit dalam bertutur itu adalah termasuk bidang kajian neurologi dan juga linguistik. Jadi, neurologi itu ialah sebagai sains baru yang mengkaji struktur dalam bahasa dan ucapan serta mekanisme struktur otak. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan bahasa dengan otak melalui sudut pandang neurolinguistik, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bahasa. Bahasa ialah sarana komunikasi antar individu yang pada umumnya mencakup tulisan, isyarat, dan kode-kode lainnya. Bahasa ini merupakan bagian penting dalam proses-proses kognitif. Bahasa merupakan sistem kognitif manusia yang diatur oleh rumus-rumus yang unik dan dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga pada akhirnya dipakai manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Dan ada pun yang disebut dengan kompetensi dan performance, yang mana kompetensi sendiri ialah pengetahuan intuitif yang dipunyai oleh setiap individu mengenai bahasa ibunya atau yang disebut dengan native language. Sedangkan performance ialah sesuatu yang dihasilkan oleh kompetensi tadi, selain itu juga oleh faktor-faktor lainnya seperti motivasi untuk berbicara, ingatan, dan faktor-faktor psikologi lainnya yang ikut terlihat. Selanjutnya, dalam organ tubuh manusia ini terdapat bagian yang berfungsi untuk mengendalikan semua gerak dan tubuh manusia, termasuk berbahasa, yang mana organ ini ialah sebenarnya otak. Yang mana seperti yang diketahui bahwasanya otak manusia itu terdiri dari beberapa jaringan atau komponen yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, termasuk berfungsi sebagai pemerolehan bahasa. Otak manusia itu berberat 1300 sampai 1400 gram, tapi mengandung kira-kira 100 sel saraf. Minda atau domain merupakan aktivitas kolektif dari bagian-bagian atau daerah-daerah otak. Untuk memahami minda atau domain manusia sangat penting untuk pembangunan nasional dan juga untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Untuk mengetahui domain atau minda manusia, kita harus mengetahui aktivitas daerah otak. Dengan mengetahui aktivitas daerah otak ini, kita akan mengetahui dan memahami bahwa hakikat bahasa itu merupakan komponen minda yang unik dan tersendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara otak manusia itu bekerja. Jadi, otak manusia dapat menerima informasi-informasi yang terhubung dengan bagian otak yang mengontrol semua apa yang ada pada diri manusia. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya otak itu merupakan organ tubuh manusia yang mengontrol semua gerakan tubuh manusia. Selanjutnya, otak manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Yang mana otak kanan ini mengontrol tubuh manusia bagian kiri, sedangkan otak kiri mengontrol tubuh manusia bagian kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan otak bagian mana sih yang memproses bahasa itu. Ada dua bagian saraf otak yang bekerja dalam proses berbahasa, yaitu daerah Broca dan daerah Wernicke. Apa sih daerah Broca dan daerah Wernicke itu? Daerah Broca ialah daerah otak yang bertanggung jawab pada grammatical planning atau perencanaan kata atau perwujudan bahasa. Dan daerah Wernicke itu ialah daerah otak yang bertanggung jawab pada lexical planning atau makna arti
memori atau pemahaman sebuah ujaran. Berdasarkan dua daerah syaraf tersebut, dapat dikatakan bahwasanya daerah-daerah tersebut merupakan bagian dari saraf-saraf di otak kiri manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama sesama. Karena otak kiri manusia itu bertanggung jawab terhadap kemampuan verbal dan matematis seperti saat kita berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Proses berpikir otak kiri ini bersifat logis, sistematis, dan analisis. Jadi bisa dikatakan bahwa otak kiri ini merupakan pusat pemuraian bahasa. Otak kiri ini tergolong short term memory atau memori jangka pendek, sedangkan otak kanan manusia itu berurusan dengan irama, musik, imajinasi, emosi, warna, gambar, dan lain sebagainya. Cara berpikir otak kanan ini bersifat kreatif, tidak teratur dan tidak menyeluruh. Dan otak kanan ini tergolong long term memory atau memori jangka panjang. Contohnya saja ketika kita bertemu dengan teman lama kita di kafe atau di mana gitu, kita merasa bahwa wajahnya terasa tidak asing, namun kita lupa namanya siapa ya gitu. Dan itu semua karena wajah itu kan merupakan sebuah gambar yang diproses oleh otak kanan, yang mana memori otak kanan ini merupakan memori jangka panjang. Sedangkan nama itu kan sebuah tulisan kata-kata yang diperoleh oleh otak kiri, yang mana memori otak kiri ini merupakan memori jangka pendek. Dan ada pertanyaan, kenapa sih di bagian otak kiri ini ada yang disebut dengan Broca dan Wernicke, dan kenapa menjadi pusat pemuraian bahasa? Karena penemu pertama pusat bahasa di hemisfer kiri otak ini ialah Karl Wernicke, seorang dokter Jerman pada tahun 1974 menemukan kerusakan pada lobus temporal dan sekarang disebut dengan Wernicke area yang mengakibatkan gangguan dalam memahami ujaran apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian pada tahun 1961, Paul Broca, seorang ahli bedah otak Prancis, memulai pengkajian hubungan afasia dengan otak. Broca meneliti kemampuan bahasa pasien-pasien yang menderita hemiplegia sisi kanan badan dengan cara mengautopsi otak pasien ini. Sebelum pasien-pasiennya meninggal, Broca menemukan mereka ini tidak dapat berbicara, memahami, tetapi memahami ucapan orang lain. Setelah diautopsi, Broca menemukan keretakan syaraf otak di bagian belakang lobus depan kiri atau left frontal lobe yang disebut dengan Broca area. Jadi Broca lah yang pertama kali membuktikan bahwasanya afasia berhubungan dengan keretakan otak yang spesifik dan juga menunjukkan bahwa keretakan-keretakan ini terjadi di hemisfer kiri otak untuk memproduksi bahasa. Broca membuktikan bahwa terdapat lokalisasi khusus di hemisfer kiri otak untuk memproduksi bahasa. Oleh sebab itu disebut dengan wilayah Broca dan Wernicke dari sudut pandang neurolinguistik. Mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.